Ini menarik sekali nih tema kita, yaitu apa itu puasa kafarat dan bagaimana membayarnya. Baik, dan tentunya kita ke Ustadz Dedi nih ya. Kita tadi sudah menjelaskan bahwasannya definisi kafarat dan juga tadi suratnya dan ayat sudah diterjemahkan juga dan dijelaskan kepada kita semuanya. Lalu kafarat itu ada apa aja sih sebetulnya, Pak Ustadz, yang bisa dijelaskan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sedikit menambahkan, mungkin menyimak dari paparan guru kita bahwasanya ketika ada pelanggaran, maka Allah Subhanahu wa taala lebih memilih maslahatnya itu untuk kafaratnya itu, yaitu dengan melakukan hablum minan nas. Yang pertama itqu raqabah, memerdekakan abid. Karena di dalam Islam sangat tidak menghendaki adanya perbudakan. Maka setiap pelanggaran, jangankan pelanggaran hablum minan nas, pelanggaran hablum minallah saja. Saum itu kan pelanggaran hablum minallah. Yamin atau sumpah itu pelanggaran hablum minallah. Tetapi hukuman yang pertama untuk menjadi kifarat itu Allah Subhanahu wa taala tertibkan dalam ayatnya itu itqu raqabah, memerdekakan abid. Baru alternatif terakhir fa illam tastati fasiyamu syahraini mutatabi'aini, kecuali di dalam kifarat merusak puasa di siang hari bulan Ramadan dengan jima, maka pilihan keduanya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Baru terakhir memberi makan kepada 60 fakir miskin. Nah, ini kita ingat apa yang digambarkan di dalam surah Ali Imran ayat 113, bahwasanya kehinaan itu akan ditimpakan kepada manusia illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali orang yang benar-benar menjalin hubungan baiknya antara hamba dengan khaliknya dan antara hamba dengan hambanya. Ada keseimbangan antara hubungan vertikal dan horizontalnya, sehingga tidak seperti membelah bambu yang satu diinjak dan yang satu diangkat. Keseimbangan Islam sangat indah sekali. Ini dari kafarat kita bisa lebih memandang bahwa syariat Islam itu selalu maslahatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi ditebar untuk yang lain juga. Masya Allah. Indah sekali ngaji hari ini di Islam-Islami ya Bu ya, dengan tema kita yang luar biasa, yaitu apa itu puasa kafarat dan bagaimana membayarnya. Oleh kita ke Kiai kita, Kiai Dedi Mulyadi. Bagaimana nih, pesan penting apa nih yang bisa ditangkap dari apa yang tadi dijelaskan? Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya la'allakum tashkurun. Apa yang dimaksud dengan la'allakum tashkurun? Yang pertama, setiap perbuatan yang melanggar syariat itu maksiat. Ketika kita tidak mendapatkan syariat kafarat, berarti dosa-dosa kita mau tidak mau pasti akan dihukum di akhirat. Ketika hukumannya akhirat, Ibu udah pernah membayangkan bagaimana akhirat? Belum kan ya? Satu hari saja berbanding 1000 tahun, 50.000 tahun, 100.000 tahun. Bayangkan kalau satu kali melakukan kesalahan, Allah hukum kita di akhirat, nauzubillahi min dzalik. Tetapi Allah memberi kesempatan dengan cara dan pelaksanaan yang khusus. Karena ada dosa yang memang hukumannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan salah yang hukumannya ditetapkan seperti kifarat yamin, kifarat saum dari pelanggaran sumpah, kifarat dari merusak saum dengan jima di siang hari. Kemudian ketika kita sedang ihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh, membunuh binatang buruan.
Kalau saja Allah tidak memberikan kesempatan untuk kafarat, nauzubillah, semua kesalahan kita dihukum di akhirat nanti. Allah berikan kesempatan. Oleh karenanya, nikmatilah dengan benar-benar tulus dan ikhlas. Setiap ada hukuman dunia, kita mohon kepada Allah untuk tidak ada lagi hukuman di akhirat. Hukuman di dunia, satu harinya juga cuma 24 jam. Itu yang dirasakan oleh yang normal. Kalau pengantin itu kurang dari 24 jam seharinya. Betul kan Bu ya? Nah, oleh karenanya, apapun ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semata-mata untuk menyiksa hambanya, tetapi untuk memberikan kemudahan. Mudah karena di akhirat hukuman akan lebih berat. Terutama ada pelanggaran-pelanggaran yang penting untuk diingatkan, bukan hanya ke generasi muda, tetapi lebihnya kepada generasi tua. Karena ada kadang-kadang peribahasa tua-tua keladi. Semakin tua, nah ini ketika jadinya ini, mending kalau udah tua nggak jadi. Insya Allah, jamaah rahimakumullah, kafarat bukan siksaan dari Allah, melainkan kafarat sebuah fasilitas yang harus kita pergunakan agar kita mendapatkan ampunan dunia dan akhirat. Saya Bunda Ucu dari Majlis Taklim Babul Jannah, Jakarta Utara. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah membayar kafarat dengan uang kepada anak yatim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Dedi, silakan dijawab. Untuk membayar kifarat, maaf Bu, kifaratnya karena merusak saum dengan hubungan intim di siang hari, begitu kan ya? Nah, untuk membayar kafarat itu kan ada tahapannya. Kalau bisa, merdekakan abid. Kalau tidak ada abidnya, tidak bisa, maka puasa syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan untuk 1 kali pelanggaran Bu. Masya Allah. Ya, untuk 1 kali. Dan ketika dilakukan sama sedang dalam keadaan puasa, bukan dalam kondisi bulan Ramadan tidak puasa karena udzur syar'i. Misalkan, maaf, istrinya baru selesai haid itu zuhur, suaminya baru datang dari luar kota jam 1 siang juga, sama-sama tidak puasa. Itu tidak merusak puasa dengan jima. Cuma ada sebab lain. Yang satu karena tidak puasa karena haid, yang satu karena pulang sapar. Bagaimana ketika pulang sapar dalam kondisi lapar, itu terserah Anda. Nah, tetapi kalau hukumannya itu boleh. Alternatif ketiga kan, bukan kepada anak yatim, tapi ta'amu miskin. Ya, diutamakan kepada orang-orang miskin. Berapa? 60. Bolehkah sehari cari 60 miskin? Boleh. Ya. Atau bertahap. Tadi kan mungkin ada boleh dicicil. Untuk berapa bulan? DP-nya berapa? Nah, itu boleh Bu ya. Jadi intinya silahkan boleh memberi makan kepada orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan dari Aceh ingin bertanya, jika pasangan suami istri itu bersetubuh di siang hari saat bulan puasa, apakah harus membayar kafarat atau hanya suami saja yang harus membayar kafarat? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan enak bener. Lakinya doang. Gimana tuh Ustaz? Ya, silakan. Kalau dua-duanya sedang dalam kondisi puasa, ya otomatis bukan hanya suaminya. Entah siapa yang ngajak duluan nggak masalah. Tapi kalau yang satu misalkan selesai haid di siang hari dan belum berpuasa kan, maka yang merusak saumnya itulah. Itu. Tetapi ingat, Allah telah memberikan ruang
uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Manfaatkan malam hari. Lah, silakan atur jadwalnya halal. Ya, itu saja. Pada Kiai Dedi nih ya. Nah, jadi spirit apa nih hikmah yang bisa kita petik dari yang kita bahas hari ini tentang bahwasannya kifarat ya. Kafarat puasa itu seperti apa? Baik, kalau kita simak dari ayat-ayat tadi itu merupakan kafarat atas pelanggaran tertentu. Mungkin Bunda bahkan pemirsa di rumah ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau saya pernah melakukan kesalahan yang jenis kesalahannya sudah tidak ingat, jumlahnya sudah tidak ingat. Karena kalau yang pasti dan diketahui kifaratnya jelas. Maka perbanyaklah amal soleh. Li'annal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan masa lalu. Apalagi ketika kita melakukan kesalahan di saat jahalah. Artinya ketika kita belum mengetahui apakah ini haram. Karena ada orang yang melanggar aturan itu karena benar-benar tidak tahu. Tidak tahu bahwa itu haram. Tidak tahu bahwa itu dilarang. Oleh karenanya perbanyaklah amalan-amalan. Baik amalan yang bersifat muamalah, hubungan kita dengan sesama manusia, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan niatkan juga. Ya Allah, saya sedekah, mudah-mudahan menjadi kifarat terhadap dosa yang pernah aku lakukan. Kalau yang ingat dosa dan jelas hukumannya, tidak bisa hanya dengan amalan seperti itu. Kemudian perbanyak amalan yang pernah ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal adzullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u anhu darajat. Maukah aku kabarkan amalan yang akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat harkat martabat? Sahabat serempak menjawab, bala ya Rasulullah. Benar. Isbaghul wudu indal makarih. Sempurnakanlah wudu di saat-saat yang tidak menyenangkan. Kemudian wal khata'u ilal masajid, banyak melangkahkan kaki menuju masjid, maksudnya untuk melakukan amal soleh. Kemudian yang ketiga, wangtidharus salat ba'da salat, menunggu waktu salat setelah kita melaksanakan salat. Artinya apa? Banyak sekali amalan-amalan yang bisa menjadi kifarat terhadap dosa, tapi dengan pelanggaran yang kita sama sekali tidak ingat, dengan pelanggaran yang sama sekali kita tidak ingat lagi jenisnya apa. Kalau yang jelas tidak bisa diganti kecuali dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustadz Dedi Mulyadi, silakan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita dapat menjadikan momentum untuk mengkifarat kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Di situ jelas ada qiyam, ada siyam, dan cari amalan-amalan yang justru hanya Allah berikan di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kita tidak pernah tahu kapan nyawa kita akan berakhir dari tenggorokan kita. Sebelum itu terjadi, karena tidak pandang bulu apakah kita masih dalam kondisi sehat atau harus menunggu sakit. Padahal banyak orang yang menangguhkan taubat itu nanti saja kalau sudah tua, nanti saja kalau sudah sakit. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Dengan adanya seruan wasari'u ini untuk mencari kifarat-kifarat dengan amalan yang kita lakukan. Kifarat-kifarat dengan amal soleh yang akan menjadi penghapus dosa dan kekhilapan kita. Mudah-mudahan 3 hal yang dapat kita lakukan. 1, di bulan Ramadan ini mengadakan perubahan. Bukan hanya sekedar berubah, mengadakan perbaikan dan adanya pelurusan. At-taghyir, at-tahsin, al-islah. Perubahan, perbaikan dan pelurusan dalam segala hal. Hablum minallah dan hablum minan nas.